Ini adalah 7 amalan yang merubah hidupku 100%. Ini amalan dari almarhum ibuku. Semoga kalian bisa mengamalkan ini dan nanti balik lagi ke konten ini ya. Dan kalian coba rasakan. Gak usah jauh-jauh deh, 40 hari aja. Kalau kalian bisa istiqomahin ini ya. Jadi kita flashback di 20 tahun yang lalu ya. Ibuku tuh bilang kayak gini, "Leh, jangan pernah kamu tinggalin yang namanya baca surat Al-Waqiah." Kenapa, Bu? 100% insya Allah niscaya Allah akan menjauhkan kamu dari kemiskinan. Relate banget. Ingat, rezeki itu gak melulu yang namanya kita dikasih namanya uang, kesehatan, dikasih keberuntungan. Kayak apa ya, ada aja gitu jalan keluar dari masalah-masalah hidup kita. Ada aja orang baik yang nolongin gue. Ada aja gitu sesuatu orang untuk ngedapetin ini. Gue tuh gak perlu capek-capek. Gue langsung set kayak jalan tol. Kayak gitu, Masya Allah banget. Itu relate banget. Itu poin 1. Poin 2, ibu gue bilang gini, kenapa ibu gue tuh demen banget kalau malam ya gitu, sebelum tidur baca tuh namanya Al-Mulk. Gue bilang, "Bu, kenapa sih ibu demen banget ngaji kalau malam gitu?" "Ya Leh, pokoknya nih ya, jangan pernah tinggalin namanya surat Al-Mulk. Biar kuburan tuh diterangin sama amalan ini gitu loh." "Masa sih Bu?" Gitu kan. Terus, "Udah Leh, dengerin apa kata ibu." Ya udah, gue dengerin. Gue mah dulu enggak. Di umur gue bisa mengamalkan ini tuh dia ketika gue diuji di tahun 2021. Gue amalin habis-habisan. Nah, yang ketiga, ibu gue bilang gini, "Leh, di saat kamu sibuk sama duniamu, di saat kamu sholat terburu-buru, pokoknya habis sholat kalau kamu gak bisa salawat, kalau kamu gak bisa doa lama-lama, jangan tinggalin yang namanya baca ayat kursi." Gitu kan. Pokoknya itu tuh. Pokoknya Bu saranin itu. Kenapa Bu? Emang dijamin 100% kamu bakal masuk surga Leh. Pokoknya abis sholat baca ayat kursi. Kalau emang kamu gak bisa salawat, kalau kamu gak bisa doa lama-lama, jangan tinggal itu ya Leh. Jadi ya udah, gue baca tuh ayat kursi. Dan ya gue mikir, ya udah gue baca aja. Toh kalau misalkan gue baca mau dapet surga atau enggak ya terserah Allah, yang penting gue baca gitu ya. Bener tuh, gue ngerasa kayak wah memang top banget nih mak gue gitu kan. Nah ini yang berikutnya nih. Tadi berapa tuh? Lupain. Nah terus ibu gue bilang lagi nih, "Leh, jangan lupa ya, ini yang bener-bener relate banget." Kata ibuku bilang, "Baca Al-Ikhlas 10 kali. Wes baca gitu." "Iya Bu, iya." Gitu, tapi gue gak istiqomah. Nah udah setelah diuji sama Allah nih, gue gak pernah lepas dari baca Al-Ikhlas kan 10 kali. Kata ibuku sih, almarhum ibuku, katanya nanti kita dibikinin istana di surga nanti sama Allah gitu. Terus ada lagi nih, "Leh, kamu jangan pernah lupa yang namanya sodakoh. Sodakohin dirimu, sodakoh subuh. Kalau misalkan nanti kamu pengen hajat-hajatmu diturutin, itu yang instannya itu adalah sodakoh subuh. Allah akan mengabulkan doamu di saat waktu yang tepat. Sodakoh lah, sodakoh subuh. Mau 1000 kayak mau gopek, kayak sodakoh, yang penting istiqomah. Karena Allah mencintai orang yang istiqomah gitu. Dikit tapi tiap hari daripada banyak tapi jarang. Oke, sodakohin. Kerja di kapal pesiar, doa aku pengen apa ya? Pengen keliling dunia bisa. Pengen jadi entertain. Niatnya pengen jadi artis, malah jadi kru, malah kerja di stasiun TV, malah jadi caster, malah bisa main film, bisa main sinetron, bisa jadi punya agensi, banyak. Bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, bisa ke Italia, bisa ke Turki, bisa kemana. Yang belum pengen kemana? Umroh, ya Allah. Semoga gitu ya, dipermudah umroh ya Allah, pengen buat umroh. Terus keliling dunia itu Masya Allah ya. Di berikut lagi dia bilang, "Leh, jangan lupa, jangan pernah tinggalin yang namanya sholawat ya Leh." Kenapa emang Bu? Insya Allah kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu. Oke Bu,
siap, ya udah aku jalanin. Dan setelah ibuku berbicara seperti itu, ya 3 bulan kemudian beliau meninggal. Dan gue merasa hancur berkeping-keping. Pokoknya ibuku bilang, jaga itu ya Le, walaupun memang beliau bukan ibu kandungku, tapi I love you. It's terakhir yang ketujuh, ibuku bilang gini, Le, be good unconditionally, berbuatlah baik tanpa batas ke siapapun. Karena apa? Secara tidak langsung ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Nanti ketika kamu lagi susah, lagi sulit, Allah akan mendatangkan kemudahan itu karena kebaikanmu sendiri itu Le. Nah, sebentar lagi aku ulang tahun kan. Di 12 Oktober ini aku ulang tahun. Jadi kalau di KTP ku itu aku kelahirannya 14 Januari. Tapi kelahiranku asli itu adalah 12 Oktober. Libra sejati. Jadi aku nanya sama almarhum ibuku sebelum ibuku meninggal, Bu, aku tuh siapa sih sebenarnya? Oh, kamu tuh anaknya Kang Kadis. Itu rumahnya di Jonggol. Jadi waktu aku kecil, ibuku tuh kalau aku bandel selalu gini, kalau kamu bandel aku balikin ya ke Kang Kadis, ke Kadis. Ih, perasaan gue anak kandung dia kok, malah gue diladikan Kang Kadis gitu. Oke, itu ceritanya panjang. Dan ternyata aku turun Jonggol. Jadi aku sebenarnya anak Sundanis banget, tapi dirawat, dididik oleh orang Jawa. Plot twistnya adalah ibuku tuh sudah parubaya, bapakku udah parubaya, dan kebetulan memang anak mereka meninggal gitu. Akhirnya mereka mengadopsi diriku gitu. Dan jadi makanya sekarang di saat ibuku meninggal, bapakku masih hidup, ya alhamdulillah aku bisa menafkahi bapakku, dan aku sudah bertemu dengan keluargaku di Jonggol. Ya semoga cerita ini bisa jadi kisah nanti, bisa gue jadiin novel kali dalam hidup gue kalau nanti gue udah meninggal. Barakallah.